Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar materi pertemuan 3, yaitu relasi. Semoga rekan-rekan mahasiswa dimanapun berada dalam keadaan nikmat sehat, iman, dan nikmat Islamnya. Semoga juga nggak bosan dengan suara saya yang nyanyi. Oke, kita lanjut ke materi pertemuan 3. Jadi pada pertemuan 3 kita akan mempelajari yaitu relasi. Kita akan bersama-sama ya pelajari relasi, sifat-sifat relasi, fungsi dan fungsi rekursif. Di mana video ini akan terbagi menjadi beberapa bagian sesuai kesepakatan bahwa katanya lebih enak ketika videonya itu per bagian, bukan satu pertemuan satu video. Oke, kita lanjut langsung ke relasi. Relasi R dari himpunan A ke himpunan B adalah sebuah himpunan yang anggota-anggota semua pasangan terurut AB dengan A elemen dari himpunan A dan B elemen dari himpunan B. Relasi antara himpunan A dan B disebut relasi biner yang merupakan himpunan bagian dari A dikali B. Nah, pastinya R itu merupakan himpunan bagian dari A kali B. Jika A, B elemen dari R, artinya A dihubungkan dengan B oleh R relasinya. Himpunan A disebut daerah asal atau domain dari relasi R dari relasi R yang merupakan elemen pertama dari semua pasangan terurut anggota R. Sedangkan himpunan B disebut daerah hasil atau range atau kodomain dari relasi R yang merupakan elemen kedua pada semua pasangan terurut pada R. Lanjut, diagram panah relasi. Relasi biasanya digambarkan dengan diagram panah. Kita keluarkan dulu contohnya. Nah, ini perlahan gambar buat satu persatu. Ya. Contoh A 1 2 3 B 4 5 6. A elemen AB itu elemen dari relasi jika A setengah dari B. Berarti 1 itu setengah dari 2. 2 juga setengah dari 4. 3 setengah dari 6. Kemudian ada P 10 13 16. Q 2, 4, 6. PQ elemen dari relasi jika P kelipatan dari Q. Berarti kan 10 ini kelipatan dari 2, karena kan 2 dikali 2, 2, 2 terus dibagi 5 kali itu 10. Kemudian 13 ada nggak 10 kelipatan 4 bukan, kelipatan 6 juga bukan. 13 ada nggak kelipatan 2, 4, 6. Nah ini 13 kan bilangan prima ya, bilangan yang habis dibagi oleh dirinya dan 1, berarti tidak mempunyai kelipatan. Kemudian 16 itu berarti kelipatan dari 2 bisa. Kemudian 16 juga merupakan kelipatan dari 4, tapi tidak dari 6. Nah ini biasanya digambarkan dalam diagram panah relasi. Selanjutnya, relasi inversi. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, inversi dari relasi R dilambangkan dengan R inverse, gitu ya, pangkat negatif 1, adalah relasi dari B ke A yang didefinisikan oleh R inverse kalau B, A, di mana A, B-nya elemen R. Jadi, kalau R-nya adalah yang relasi dari himpunan A ke himpunan B, kalau R inverse sebaliknya, berarti dari B ke A. Oke, contohnya, kalau ada P 2, 3, 4, Q-nya 2, 4, 8, 9, 5, PQ elemen relasi jika P habis membagi Q. Nah, 2 habis membagi 2, betul. 2 habis membagi 4, 2 habis membagi 8, betul. Kemudian 2 habis membagi 9, tidak. 2 habis membagi 16, tidak. 3 habis membagi 2, enggak. 3 habis membagi 4, juga tidak. 3 habis membagi 8, tidak. 3 habis membagi 9, benar. 3 habis membagi 15, ya. 4 habis membagi 2, tidak. 4 habis membagi 4, iya. 4 habis membagi 8, iya. Ini mana? Ini 4 tidak bisa membagi habis 9 dan 16. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yaitu 22, 24, 44, 28, 48, 39, dan 15. R inverse adalah inverse dari relasi R. Berarti kita membalikan ya, ketika AB kita balikin di BA. Berarti kalau awalnya 22 kita balik jadi tetap 22. 24 kita balik jadi 42, 44 dibalik jadi tetap 44, 28 kita balik jadi 82,
48 jadi 84, 39 jadi 93, dan 315 jadi 15,3. Jadi kalau relasi inversi ini kita hanya mengubah yang awalnya kiri menjadi kanan, begitu juga sebaliknya, atau kita mengubah A, B menjadi B, A. Selanjutnya, mengkombinasikan relasi. Misal ada A, himpunan A dengan elemen A, B, C, himpunan B dengan elemen 1, 2, 3, 4. Jika relasi yang pertama adalah A1, B2, C3, kemudian relasi yang kedua adalah A1, A2, A3, A4, maka R1 irisan R2 berarti cari yang sama antara di relasi pertama dan relasi kedua. Berarti kan hanya A1. Kemudian yang kedua, R1 gabung R2. Berarti kita gabungkan semuanya, tapi kalau yang sama cukup ditulis sekali. Nah, karena ada sama A1, kita cukup tulis sekali. Yang lainnya kita tuliskan ulang. Kan ini ada 3 tambah 4, 7. Karena ada yang sama 1, kita kurang, maka sisanya 6 ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian R1 dikurang R2 atau R1 selisih R2. Kita kurangkan A1 dikurang A1, 0 ya. Habis atau habis ya biasanya. B2 dikurang, nggak ada pengurangnya, berarti tetap. C3 tidak ada yang bisa mengurangkannya, berarti kita tulis C3. Gimana sebaliknya kalau relasi yang kedua dikurang relasi pertama? Berarti A1 dikurang A1 habis atau 0. Kemudian A2 dikurang, nggak ada pengurangannya, kita tulis. A3 juga tidak bisa dikurangkan. Kemudian A4 juga tidak ada pengurangannya, berarti tetap kita tulis A4. Kemudian ada R1 beda sangkup R2. Nah, beda sangkup ini kemarin ada ya di PowerPoint sebelumnya, pertemuan kedua, atau di video sebelumnya juga insya Allah ada, bahwa R1 beda sangkup R2 adalah menggabungkan kedua himpunannya, kedua relasi ini. Kalau ini kan relasi ya, menggabungkan kedua relasinya, kemudian mengurangkan dengan irisannya. Jadi kan irisannya hanya A1. Berarti ini kita gabungkan, kemudian kita kurangkan dengan irisannya. Berarti sisanya 1, 2, 3, 4, 5. Hanya 5, yaitu A2, A3, A4, B2, dan C3. Kalau terlalu kebut, tolong komentar ya. Kadang sudah pelan, terus tiba-tiba ngebut. Nggak tahu karena semangat, atau karena pengen mau cepet selesai gitu ya. Komposisi relasi. Misalkan R adalah relasi himpunan A ke himpunan B, dan S adalah relasi dari himpunan B ke himpunan C. Komposisi R dan S dinotasikan dengan S bundaran R. Jadi bacanya jangan SOR gitu ya, kayak waktu mungkin di SMA, SLTA atau SMK kan ada FOG. Itu bukan bacanya FOG gitu, itu adalah F bundaran G gitu ya, komposisi. Jadi S bundaran R adalah relasi dari A ke C yang didefinisikan oleh S bundaran R AC, di mana A elemen dari himpunan A, C elemen dari himpunan C, dan untuk beberapa B elemen B, AC merupakan elemen dari relasi dan BC merupakan elemen dari S-nya ya, himpunan S. Contohnya A 1, 2, 3, himpunan B 2, 4, 6, 8, himpunan C STU. R merelasikan A ke B, S merelasikan B ke C, di mana R-nya itu ini sudah default ya dari soal. R-nya 12, 16, 24, 34, 36, 38. Intinya memetakan dari A ke B. Kemudian S itu adalah yang merelasikan B ke C. Berarti 2U, 4S, 4T, 6T, 8T. Nah, gimana kalau komposisi relasi dari R dan S? Berarti S bundaran R. Masih ingat bahwa kalau misalkan F bundaran G, berarti G, fungsi G yang dimasukkan ke dalam F ya. Berarti ketika ini S bundaran R, berarti relasi R ini yang dimasukkan ke dalam S gitu. Oke, jadi gimana caranya? Ini kan 1, 2, kita masukkan ke S 2U, berarti terbentuk adalah 1U. 1, 6, kemudian mana 6? Di sini 6T, berarti terbentuk 1T. 2, 4, berarti ini 4S ya. Berarti 2S, kemudian ada 2, 4, ada 4 lagi nih, berarti 2T. 3, 4, ini ada 4, berarti 3, 4 ke 4S, berarti 3S. Kemudian 3, 4 ke 4T, berarti 3T. Kemudian ada 3, 6, 6 ke T, berarti pemetaannya adalah 3T. Kemudian 3, 8 ke 8U, berarti 3U.
Maka S bundaran R, di mana R yang dimasukkan ke fungsi S, yaitu 1U, 1T, 2S, 2T, 3S, 3T, 3T, dan 3U. Nah, kemudian sifat-sifat relasi, insya Allah di video selanjutnya. Sekian pemaparan untuk pertemuan ketiga video yang pertama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.